Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Mari kita diskusi kembali dalam video ini tentang variabel acak, dan yang akan kita perdalam di sini adalah tentang fungsi distribusi kumulatif dari variabel acak diskrit. Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu dan sertakan niat yang kuat untuk mencapai pemahaman ilmu yang akan kita pelajari. Nah, teman-teman, untuk belajar fungsi distribusi kumulatif, kita terlebih dahulu tentunya harus mengenal atau mempelajari variabel acak terlebih dahulu, kemudian juga tentang distribusi peluang. Bahasan mengenai variabel acak dan distribusi peluang untuk variabel acak diskrit sudah ada di video lain, silahkan untuk disaksikan dan bersama-sama diskusi di video-video tersebut. Nah, teman-teman, sebelumnya kita sudah memiliki tabel distribusi peluang untuk percobaan yang menggunakan 3 buah koin, dan kita definisikan X-nya sebagai jumlah gambar yang muncul sebagai hasil dari percobaan tersebut. Kita sudah bahas juga bahwa hasilnya dari X ini adalah ada 4 hasil yang mungkin, yaitu X bisa berharga 0, berharga 1, berharga 2, atau berharga 3. Dengan masing-masing peluangnya adalah 1/8 jika X sama dengan 0, kemudian 3/8 untuk X sama dengan 1 dan X sama dengan 2, dan untuk X sama dengan 3 peluangnya adalah 1/8, dan kalau kita jumlahkan totalnya adalah 8/8 sesuai dengan syarat atau kondisi yang harus dipenuhi bahwa variabel acak tersebut memiliki distribusi peluang tertentu. Nah, sebagai kelanjutannya, ada yang disebut dengan istilah fungsi distribusi kumulatif atau dilambangkan biasanya dengan F besar X. Nah, di dalam peluang, teman-teman jangan tertukar, ya, baik nanti di variabel acak kontinu maupun di diskrit biasanya ada yang mempergunakan lambang F kecil X. Kalau F kecil X ini menunjukkan fungsi densitas ataupun fungsi untuk menghitung peluangnya, sedangkan kalau F besar adalah untuk fungsi distribusi kumulatifnya. Mari kita lihat bagaimana rumus untuk fungsi distribusi kumulatif ini. Jadi kalau teman-teman menemukan F besar X, ini merupakan peluang X lebih kecil sama dengan X. Nah, jadi kalau F kecil X ini adalah untuk peluang X sama dengan X. Jadi di titik itu sendiri, di titik itu saja. Sedangkan kalau F besar X ini adalah peluang X lebih kecil sama dengan X. Atau kalau kita terjemahkan lagi adalah sama saja dengan ini FT untuk semua nilai T yang lebih kecil dari X. Bagaimana bentuknya? Mari kita lihat nanti uraian yang lebih detail untuk fungsi distribusi kumulatif F besar X ini. Tapi yang jelas sekali lagi, kalau ini F kecil X ini adalah fungsi peluang, F besar X ini adalah fungsi distribusi kumulatif. Dan teman-teman ingat-ingat, ini adalah rumusnya. Teman-teman, mari kita lihat contoh berikut. Jadi kalau ada F besar 0, ini artinya kita mencari peluang X lebih kecil sama dengan 0. Kalau kita lihat, karena nilai variabel acak X ini paling kecil adalah 0, jadi ini sama saja dengan peluang X sama dengan 0, dan kalau kita lihat nilainya adalah 1/8. Jadi dengan demikian F besar 0 ini nilainya adalah 1/8. Kita pindahkan ke sini, kita buat F besar X-nya, lalu kita pindahkan di sini. Kemudian kalau kita mencari F1 berarti sama dengan peluang X lebih kecil sama dengan 1. Perhatikan bahwa nilai X ini 1 di sini. Yang lebih kecil dari 1 ada 0. Berarti ini kita uraikan menjadi peluang X sama dengan 0 ditambah peluang X sama dengan 1. Sama dengan 1/8 ditambah 3/8.
Jadi ini F1 ini adalah 4/8, maka F besar X di sini adalah 4/8. Kemudian untuk F besar 2 sama peluang X lebih kecil sama dengan 2. Berarti peluang X sama dengan 0 ditambah peluang X sama dengan 1 ditambah peluang X sama dengan 2. Berarti kalau kita masukkan angkanya berarti 1/8 ditambah 3/8 tambah 3/8 sama dengan 7/8. Jadi F besar 2 nilainya adalah 7/8. Lalu bagaimana sekarang untuk F besar 3? Berarti sama dengan peluang X lebih kecil sama dengan 3. Jadi kalau kita uraikan, peluang X sama dengan 0 ditambah peluang X sama dengan 1 tambah peluang X sama dengan 2 ditambah peluang X sama dengan 3. Ini 1/8 ditambah 3/8 tambah 3/8 tambah 1/8. Di totalnya F besar 3 adalah 8/8. Nah, jadi sekali lagi untuk fungsi distribusi kumulatif ini kita akan mengakumulasikan atau akan menjumlah-jumlahkan. Ya, kita lihat X-nya berapa yang dicari, tapi tidak hanya X itu saja, tapi juga termasuk nilai X yang lebih kecil dari batas tadi. Jadi kalau kita mencari F besar 3, berarti kita tidak hanya mencari peluang di titik 3 itu sendiri, tetapi juga dengan angka-angka yang lebih kecil dari 3. Dari 3, 2, 1, 0. Nah, inilah yang dimaksud dengan fungsi distribusi kumulatif. Nah, teman-teman, fungsi distribusi kumulatif F besar X ini biasanya disajikan dalam bentuk persamaan fungsi seperti ini. F besar X sama dengan dia akan berharga 0 untuk nilai atau untuk X yang nilainya kurang dari 0 untuk kasus ini. Berarti yang di bawah dari batas terbawah nilai X. Kalau X-nya lebih kecil 0, harga kumulatifnya akan 0. Untuk X yang berada di antara 0 sampai dengan lebih kecil 1, maka ini nilainya 1/8. Untuk nilai X yang lebih besar sama dengan 1, tapi lebih kecil dari 2, maka nilainya 4/8. Untuk X yang lebih besar sama dengan 2, namun lebih kecil dari 3, maka nilainya 7/8. Dan untuk semua nilai X yang lebih besar sama dengan 3, maka fungsi distribusi kumulatif atau F besar X-nya akan berharga 1. Selanjutnya teman-teman, fungsi distribusi kumulatif ini dapat kita gambarkan secara grafis. Ini adalah untuk sumbu mendatar atau horizontalnya adalah untuk nilai X, sedangkan untuk sumbu vertikalnya adalah untuk nilai Fx. Jadi nilai X-nya tadi ada 0, 1, 2, 3. Kemudian untuk nilai F kecil X-nya ada dari mulai 1/8 sampai nanti ke 8/8. Nah, hanya untuk penggambaran grafis ini, untuk nilai 0 adalah seharga 1/8. Untuk variabel acak X yang berharga 1, maka nilai Fx-nya adalah 3/8 sama dengan untuk X sama dengan 2, dan untuk X sama dengan 3 besar untuk nilai F kecil X-nya adalah 1/8. Ini yang kita sebut sebagai bar chart atau diagram batang peluang yang kita dapatkan dari percobaan dengan menggunakan 3 koin yang kita tos secara bersamaan. Setelah kita lihat diagram batangnya atau bar chartnya, kemudian kita juga bisa membuat dalam bentuk histogram sebagai berikut ya. Ini adalah untuk probability histogramnya, di mana untuk 0 sama tadi nilainya ataupun batas. Untuk 0 ini nilainya adalah 1/8, untuk X sama dengan 1 3/8, untuk X sama dengan 2 nilainya adalah Fx ini 3/8, dan untuk X sama dengan 3 Fx yang berharga 1/8. Jadi ini yang kedua untuk probability histogramnya.
Kemudian yang ketiga ada juga yang kita sebut sebagai plot ataupun gambar untuk fungsi distribusi kumulatif diskritnya. Kalau tadi untuk sumbu vertikal itu F kecil X, maka sekarang kita untuk fungsi distribusi kumulatif ini F besar X yang merupakan maka untuk sumbu vertikalnya adalah untuk menggambarkan nilai F besar X atau fungsi distribusi kumulatifnya. Kita lihat bahwa di daerah atau di sumbu sebelum titik 0 yang horizontal ini harganya adalah 0. Kemudian di titik 0 ini adalah ada loncatan dan ini akan berharga 1/8 sampai dengan di titik 1. Di titik 1 nanti ada loncatan ke titik 4/8 dan sampai nanti di titik ke X sama dengan 2. Dan untuk selanjutnya juga ada loncatan ke 7/8 di titik X sama dengan 2 hingga nanti untuk X sebelum atau lebih kecil dari nilai 3. Dan terakhir ada loncatan lagi di titik X sama dengan 3 dan berharga 1 untuk nilai X lebih besar sama dengan 3 sesuai dengan fungsi distribusi kumulatif yang disajikan ini. Nah teman-teman, ini yang kita sebut sebagai step function ya, karena bentuknya merupakan bentuk atau fungsi tangga, sehingga fungsi tangga ini merupakan gambaran untuk fungsi distribusi kumulatif variabel acak diskret, dan gambarnya seperti ini. Jadi akan selalu ada loncatan di titik-titik tertentu. Teman-teman, untuk bahasan lebih lanjut silakan teman-teman mencari referensi yang cocok buat teman-teman untuk belajar dengan lebih detail lagi. Beberapa buku yang biasa saya pergunakan, salah satunya adalah Introductory Probability and Statistical Application, bukunya Paul L. Meyer, atau buku Probability and Statistics for Engineers and Scientists dari Ronald E. Walpole. Itu semua bisa dipergunakan oleh teman-teman, dan sekali lagi mudah-mudahan ini semua bermanfaat bagi teman-teman, dan kalau ada manfaatnya silahkan teman-teman sebarkan kepada yang lain agar ilmu yang kita pelajari ini menjadi barokah dan lebih bermanfaat bagi semuanya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.